Halo Pak, kelompok 2 mau presentasi Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesertanya sepertinya sudah 95% ya dari 31 peserta ya, sudah hadir. Pada hari ini kita materinya adalah presentasi dengan topik yang sudah saya berikan minggu lalu, dan saya lihat di Google Classroom Anda juga sudah sebagian besar sudah membuat presentasinya ya, sudah mengirimkan presentasi baik PowerPoint maupun di file PDF-nya. Ya, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengerjakan. Kemudian untuk yang pertama mau presentasi, silahkan. Saya tidak mau menunjuk kelompok, tapi saya ingin inisiatif dari Anda. Nanti setelah Anda mempresentasikan, kamera anggotanya tolong dibuka ya. Dibuka sebentar, tidak masalah, buat absensi. Seperti itu, sekalian Anda ngetes apa itu fitur share screen-nya, jangan-jangan belum bisa di share screen. Ya, silakan. Tadi saya dengar ada yang mau presentasi untuk pertama ini. Kelompok 2 mungkin ini kelompoknya sudah lengkap ini. Muhammad Lutfi, Martin, Maulana, Matius, Yuwanda. Pak, bentar Pak. Ini ada tambahan ini. Ini absensinya di chat ini saya nggak tahu ini berdasarkan nomor apa yang paling duluan ya. Vivo apa random ini? Kayaknya random ini. Siapa yang presentasi ya? Lutfi, terus nggak kelihatan. Siapa sih namanya ini? Kepanjangan. Saya share screen dulu ya, Pak. Boleh, boleh. Matius, Martin Suhendra. Siapa lagi ini? Namanya nggak muncul. Silakan dicoba share screen. Oh, bisa. Baik. 5 ya, lengkap ya. Ini sudah kelihatan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang manajemen perubahan. Saya Yuwanda Rahmawati. Saya Muhammad Lutfi Kamal. Saya Martin. Saya Maulana Iksan Effendi. Saya Matius Haryanto Widya Putra. Ya, oke, lanjutkan. Ya, di sini ada definisi manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah alat, proses, dan juga teknik untuk mengelola manusia pada sisi proses perubahan dalam menggapai hasil yang dibutuhkan dan demi mewujudkan perubahan secara efektif pada suatu tim, individu, dan sistem yang lebih luas. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa pendekatan manajemen perubahan. Perusahaan bisa memilih salah satu dari 4 pendekatan manajemen perubahan, yaitu pendekatan rasional, empiris, pendekatan normatif, reedukatif, pendekatan kekuasaan, koersif, dan pendekatan lingkungan adaptif. Oke, dilanjutkan oleh anggota lain. Pendekatan rasional empiris. Pendekatan rasional empiris digunakan dengan dasar keyakinan bahwa perilaku orang mampu diprediksi dan mereka akan memberikan perhatian khusus atas kepentingan sendiri. Dengan memahami perilaku tersebut akan memberikan manajer perubahan pada suatu strategi yang berguna untuk melangkah.
pendekatan normatif redukatif. Pendekatan ini lebih fokus pada bagaimana seorang manajer mampu memberikan perubahan pengaruh atau bertingkah laku dengan berbagai cara tertentu, agar selanjutnya para anggota manajer maupun melakukan perubahan. Pada dasarnya bahwa perubahan adalah demi kepentingan yang terbaik. Ya, selanjutnya ada pendekatan kekuasaan atau koersif. Jadi pendekatan ini memaksa pihak manajemen perubahan untuk melakukan caranya secara semena-mena oleh sebagian pihak dengan cara yang naif oleh sebagian yang lainnya, dan sering menjadi bentuk standar dalam manajemen perubahan. Lalu yang terakhir, pendekatan lingkungan adaptif. Pendekatan lingkungan adaptif ini bahwa mereka berubah berdasarkan insting, namun mereka berusaha menghindari segala suatu bentuk kerugian sebenarnya. Mereka mempunyai kemampuan dalam beradaptasi dengan berbagai kondisi dan situasi baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang lain. Selanjutnya adalah jenis-jenis manajemen perubahan. Menurut Haris Chandra, menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis perubahan dalam suatu organisasi berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama adalah smooth incremental change, yaitu merupakan perubahan yang terjadi secara lambat, sistematis, dan bisa diprediksi, serta mencakup perubahan dalam kecepatan yang cenderung konstan. Lalu yang kedua adalah bumpy incremental change, yaitu perubahan yang mempunyai periode relatif tenang dan sesekali disela dengan percepatan gerakan perubahan dengan dipicu oleh perubahan lingkungan organisasi dan bisa juga berasal dari internal seperti adanya tuntutan dalam meningkatkan efisiensi dan perbaikan metode kerja. Lalu selanjutnya adalah discontinuous change, yaitu perubahan yang ditandai dengan adanya pergeseran cepat terhadap struktur, budaya, strategi, dan ketiganya secara bersamaan. Perubahan ini lebih bersifat revolusioner dan juga cepat. Selanjutnya adalah fase manajemen perubahan. Haynes mengatakan terdapat beberapa fase yang dapat ditempuh dalam melakukan manajemen perubahan, yaitu yang pertama adalah fase A, positioning value atau menentukan posisi strategis. Fase ini adalah tahapan dalam suatu sistem berpikir di mana apa yang menjadi tujuan atau posisi strategis perusahaan bisa dijelaskan secara gamblang. Posisi ini yang akan dicapai dalam suatu perubahan perusahaan atau organisasi. Lalu selanjutnya yang kedua adalah fase B, measures goals atau mengukur tujuan. Fase ini akan menentukan berbagai ukuran dan mekanisme yang diperlukan untuk menilai apakah tujuannya bisa dicapai atau telah tercapai. Lalu yang selanjutnya adalah fase C, yaitu assessment strategi atau strategi assessment. Dalam fase ini akan ditentukan kesenjangan antar situasi terkini dengan situasi yang memang diinginkan, sehingga dapat ditentukan kebijakan untuk mencapai ke seluruh situasi dan kondisi secara lebih baik. Lalu yang selanjutnya dapat dijelaskan oleh anggota yang lain. Ya, lanjut ke fase D, action level atau aktivitas perubahan. Fase ini adalah fase penerapan dan penjelasan strategi yang selanjutnya akan diintegrasikan seluruh kegiatan, proses, hubungan, dan perubahan yang diperlukan untuk bisa mengurangi kesenjangan atau untuk menerapkan tujuan yang sudah ditetapkan pada fase A. Fase E, environment scan atau identifikasi lingkungan eksternal. Fase ini akan melakukan seluruh identifikasi lingkungan eksternal yang mampu memengaruhi perubahan. Hasil dari identifikasi akan memberikan arah dan perubahan yang kelak akan dilakukan.
penyebab terjadinya manajemen perubahan. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya manajemen perubahan yaitu perubahan dari manajemen tingkat atas, perubahan perusahaan, penggabungan perusahaan, terus ada kompetisi, yang ketiga peraturan, yang keempat tuntutan pengguna, yang kelima kesalahan dari metode bekerja sehari-hari, yang keenam teknologi. Tujuan manajemen perubahan. Tujuan dari adanya manajemen perubahan adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang sering terjadi di lingkungan internal atau sikap tenaga kerja, perubahan strategis, korporasi, perubahan teknologi dan peralatan, dan lainnya. Serta perubahan eksternal. Ada perubahan pasar, peraturan, kebijakan pemerintah, dan lainnya. Yang terakhir, untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar modern. Ya, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya. Itu mengenai manajemen perubahan. Kamera saya kok nggak nyala? Oh, ya sudah. Ya, jadi kalau dalam kondisi yang mengharuskan ada berubah, maka kita tidak serta-merta harus dilakukan suatu switching dari kondisi yang de facto kali ya, lebih mudahnya kondisi sekarang saat ini untuk berubah ke kondisi yang kita inginkan. Nah, tentu tidak semudah itu ya. Suatu misal untuk mengajak orang berdisiplin, ya, nggak bisa tiba-tiba misalnya contoh mudahnya adalah siswa sudah terbiasa terlambat ya, kebiasaan di sekolah tersebut sudah banyak yang terlambat, tahu-tahu yang terlambat nggak boleh masuk sekolah misalnya, langsung ditutup jam 7. Nah, ya itu bagus ya, bagus. Tapi mungkin perlu tahapan-tahapannya untuk melakukan hal tersebut. Begitu langsung ditutup jam 7, sementara yang terlambat banyak ya, maka otomatis ada dua kemungkinan. Yang terlambat menyesal, yang kedua, yang terlambat justru senang, wah nggak boleh masuk, dia punya justifikasi atau izin, izin dalam tanda kutip ya, bahwa dia tidak sekolah. Nah, kenapa? Karena nggak boleh masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Karena terlambat, nah, gitu kira-kira. Nah, tentu kita juga harus tahu metode-metode perubahan tersebut ya. Mungkin harus dari pelan-pelan dulu ya, tidak serta-merta langsung di switch seperti itu. Nah, itulah gunanya kita mempelajari tentang manajemen perubahan. Gitu. Kemudian kelompok berikutnya, ada yang mau presentasi silakan. Pak, kelompok 1 mau presentasi. Ya, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 1, Pak. Oh, kelompok 1. Baik. Fauzan, Denny, Firman, Taufik, Ali Asbi. Ya, silakan. Sebelumnya selamat siang semuanya, selamat pagi Pak. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi kepemimpinan yang dianggotkan oleh Ali Asbi Nasution, saya sendiri Denny Sanjaya, Fauzan Zakaria, Firman Maulana Wahyudi, dan Taufik Ulaya Wiyanto. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Menurut WDSEP Madikutain tahun 2021, dia menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
kepemimpinan adalah kemampuan mengarahkan atau mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk mengatasi permasalahan serta mencapai tujuan tertentu. Terdapat teori mengenai munculnya kepemimpinan yang mencakup mengenai hal-hal dasar mengenai munculnya kepemimpinan. Dalam buku Wendy Sepmadi Hutahayan, dijelaskan terdapat 3 teori yang menjelaskan mengenai munculnya kepemimpinan, yaitu teori genetis, teori sosial, dan teori ekologis, yang akan dijelaskan oleh anggota saya selanjutnya. Ya, teori genetis. Pertama, pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. 2, ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. 3, secara filsafat. Teori tersebut menganut pandangan deterministis. Teori sosial. Pertama, pemimpin harus disiapkan, dididik, dan dibentuk. 2, tidak dilahirkan begitu saja dan setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Ya, baik. Teori ekologis, seorang pemimpin lahir bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan. Baik, selanjutnya. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian yang khas dan unik dari seorang pemimpin yang dapat membedakannya dengan orang lain, sehingga mewarnai perilaku dengan cara ia memimpin. Studi yang dilakukan di Universitas Iowa oleh Lippitt and White tahun 1991 menyatakan bahwa gaya kepemimpinan dibedakan menjadi 3, yaitu authoritarian atau diktatorial, demokratik, dan laissez-faire atau free rein. Authoritarian atau diktatorial yaitu perilaku pemimpin dalam mempengaruhi karyawan menuntut agar bekerja atau bekerja sama dengan semua cara yang diputuskan oleh seorang pemimpin. Demokratik yaitu gaya kepemimpinan dalam mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan, termasuk juga antara pimpinan dan anggota organisasi. Selanjutnya laissez-faire atau free rein, yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain dengan menyerahkan semua wewenang kepada bawahan atau karyawan. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Ujan. Di sini ada kriteria seorang pemimpin. Untuk pemimpin sendiri ini harus memiliki kemampuan interaksi antar personal yang baik dan mempunyai kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Yang pertama yaitu kriteria seorang pemimpin yaitu menerima tanggung jawab. Yang kedua, kemampuan untuk bisa perspektif, kemudian bersikap objektif, kemudian lagi nomor 4 menentukan prioritas, dan kelima yaitu kemampuan berkomunikasi. Kemudian di sini dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan menjadi pemimpin bagi orang lain. Menjadi pemimpin berarti menjadi seseorang yang memiliki tanggung jawab lebih dalam hidup, baik secara sempit maupun luas. Seorang pemimpin tentunya perlu mengetahui dan memiliki sifat pemimpin ideal. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Taufik, silakan. Baik, terima kasih. Menurut Wendy Sepmadi Hutahayan tahun 2021, karakter pemimpin ideal adalah yang pertama, pemimpin ideal adalah pemimpin yang cerdas. Yang kedua, pemimpin ideal adalah pemimpin yang berinisiatif. Yang ketiga, pemimpin ideal adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Yang keempat, pemimpin ideal adalah pemimpin yang dapat dipercaya. Yang kelima, pemimpin ideal adalah pemimpin yang jujur. Yang keenam, pemimpin ideal adalah pemimpin yang rela berkorban. Dan yang terakhir, pemimpin ideal adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai kelompoknya.
Ya, menurut Wendy Sepmadi Hutahayan, karakter pemimpin yang tidak ideal yaitu hanya memerintah, jarang diskusi, tidak memberikan kepercayaan, tidak memberikan pujian, konflik, tidak terbuka, tidak bertanggung jawab, pemimpin yang tidak memiliki visi dan tidak bisa menjalankan tim, tidak bisa memimpin dirinya sendiri, tidak terlalu mengandalkan, terlibat politik kantor, tak punya tujuan kerja, menyalahgunakan sumber daya, tidak melihat peluang, dan tidak percaya diri. Sekian dari kelompok 1. Maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi yang terakhir cukup menarik ya. Rela berkorban. Nah itu menurut kelompok yang kedua ini Anda mentafsirkannya bagaimana ini rela berkorban? Ada yang mau berkomentar? Untuk rela berkorban sendiri, Pak, menurut kami, dia ada kelompok-kelompok soal pemimpin yang tidak hanya ingin kemauan diri sendiri saja, tetapi juga memikirkan kelompoknya sendiri. Sehingga untuk mengambil keputusan sendiri, ia tidak hanya berdasarkan kepada apa yang dia inginkan maupun apa keuntungan yang dia miliki sendiri, melainkan dia juga memikirkan orang lain, yaitu anggotanya sendiri, Pak. Oh, gitu Jadi ya. dia seperti mengorbankan apa yang kemauan dia sendiri untuk kepentingan kelompok. Di makalah Anda ini ada mungkin salah satu ya, sifat yang belum muncul, yaitu apa? Kejujuran, kalau nggak salah belum ada ya. Nah, itu. Ya, nggak apa-apa. Ini saya membaca dari artikel majalah SWA, berdasarkan kuesioner di perusahaan-perusahaan itu, nomor 1, jujur. Nah, kalau ini sifatnya memang bersifat kuesioner ya. Jadi pinter itu mungkin nomor kesekian ya. Yang pertama adalah jujur dulu. Ya, baik. Terima kasih atas presentasinya. Ada yang mau presentasi lagi? Oh, Pak, kelompok 3, Pak. Oh, silakan. Kedengeran ya. Ya, hari ini kita 3 kelompok ya. Kelompok 3 itu Mari, Muhammad Kevin, Dias, Islahul. Ya, silakan. Islahul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi keterampilan dalam presentasi yang beranggotakan sebagai berikut: Muhammad Kevin Pratama Hidayat, saya Muhammad Mehdi Fauzi, Dias Satria Wibowo, Mary Franklin, dan Islahul Umam Nur Fadilah. Keterampilan presentasi yang pertama, pengertian presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Dasar dalam presentasi ini adalah penyampaian gagasan yang dapat dimengerti dan direspon dengan baik oleh penerima gagasan. Karena itu, kegiatan presentasi yang dipersiapkan dengan cermat dan matang, serta dilakukan dengan menarik dan jelas, akan sangat membantu keberhasilan komunikasi. Pelatihan ini akan membekali peserta dengan kemampuan menguasai berbagai aspek kegiatan presentasi, baik dalam hal penyusunan materi, tampilan slide, cara penyajian materi dalam bentuk tabel ataupun gambar,
penyisipan suara, dan mengunduh video dalam kegiatan presentasi, serta kemampuan menguasai audiens yang mengikuti presentasi. Selanjutnya, tujuan presentasi. Tujuan presentasi ada 4, yaitu menyampaikan informasi, meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, memotivasi, dan menginspirasi pendengar. Banyak pada perusahaan-perusahaan melakukan presentasi hanya bertujuan menyampaikan berupa informasi saja. Informasi atau pesan yang disampaikan bisa bersifat biasa, penting, ataupun bahkan rahasia. Perusahaan mengundang seseorang yang dianggap pantas untuk menyampaikan informasi sesuai tema yang telah ditentukan. Dalam hal ini, pembicara memiliki keahlian sesuai dengan bidang dan pengalamannya. Selanjutnya, presentasi yang dilakukan berisikan informasi-informasi, data-data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis sehingga informasi yang disampaikan dapat membuat seseorang atau kelompok orang merasa yakin. Semula yang asalnya memiliki unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian, sehingga ketika diadakan presentasi oleh pembicara, seseorang atau kelompok orang tersebut menjadi yakin atas informasi yang diberikan. Selanjutnya, pada era globalisasi ini, banyak acara-acara hiburan pada penayangan televisi. Acara hiburan tersebut dipimpin oleh presenter yang handal. Tujuannya untuk menghibur para penonton. Presenter dituntut untuk melakukan pembicaraan yang sifatnya menghibur, tetapi relevan dan profesional, sehingga para penonton televisi dapat menikmati acara tersebut. Selain acara televisi, acara hiburan yang lainnya dapat kita temukan pada pesta perayaan-perayaan. Contohnya, pesta perayaan pernikahan, ulang tahun, dan lain-lain. Dan juga presenter ditugaskan untuk berbicara dan menyelipkan kata-kata yang dapat menghibur para tamu yang hadir pada pesta perayaan tersebut. Selanjutnya, demi tercapainya suatu tujuan perusahaan, seorang pemimpin dituntut untuk mengarahkan dan membimbing para karyawannya agar dapat bekerja secara maksimal dan tidak lupa untuk memperhatikan kualitasnya. Selain diberi arahan dan bimbingan, pimpinan perusahaan juga dapat melakukan motivasi agar para karyawannya dapat bekerja dengan semangat yang tinggi. Kegiatan memotivasi tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan suatu forum. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya selanjutnya. Mary. Lanjut aja, Bin. Jangan lupa suaranya di unmute. Mary. Maaf Pak, ternyata belum dibuka. Oh ya, silakan, silakan. Ya, saya ulangin lagi. Yang bagian ketiga adalah manfaat presentasi. Jadi adalah salah satunya adalah sebagai bahan paparan suatu pokok bahasan inti, media pembantu untuk penjabaran dari materi pelajaran sekolah atau suatu proyek kerja. Yang ketiga adalah kesan lebih eksklusif karena melibatkan alat presentasi. Yang keempat, sertai dengan gambar agar presentasi itu lebih mudah dipahami. Dan yang kelima adalah memupuk mental yang ada dalam sendiri si pembawa materi presentasi.
Yang keempat adalah persiapan dasar. Persiapan ini apa yang harus kita persiapkan dalam presentasi. Penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Penguasaan terhadap materi yang akan disampaikan bukan hal terpenting dalam sebuah presentasi. Ketidaksiapan terhadap materi yang akan dipresentasikan akan menghambat penyampaian pesan pada audiens, serta akan memberikan image yang kurang baik bagi pembicara tersebut. Analisa audiens, perancangan Penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Presentasi yang baik bukan hanya terlibat dari isi materi yang disampaikan, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana cara membawakannya. Apabila penyampaian harus dilakukan secara menarik, maka audiens akan merasa lebih senang. Atau pidato selanjutnya. Lebih baik jika dalam presentasi digunakan untuk seperti audiovisual. Wawasan mengetahui dengan tepat kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya. Audiens memahami sifat audiens dan menunjukkan kepedulian kepada mereka. Alasan mengetahui Dias belum di mute Dias. Ya, menganalisis siapa audiens. Agar tujuan presentasi dapat tercapai, maka pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Maka pembicara akan dapat mengidentifikasikan tentang siapa sebenarnya audiens yang dimaksud. Yang terakhir adalah menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat untuk presentasi. Seorang pembicara harus mengenal lebih dekat dengan lingkungan, lokasi, atau tempat di mana ia akan melakukan presentasi, pengenalan terhadap lokasi ataupun tempat yang akan membantu pembicara dalam menyampaikan presentasi, penggunaan alat serta menentukan teknik penyampaian presentasi. Selanjutnya tahap presentasi akan dilanjutkan oleh Muhammad Kevin. Ya, terima kasih Mary. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tahap presentasi. Ya, tahap presentasi yang pertama itu ada persiapan berbicara, di mana berbicara itu kita akan penempatan tujuan, analisis audiens, perencanaan isi, dan gaya bicara. Setelah itu akan masuk ke pengembangan presentasi, di mana kita akan ke pembukaan, pokok-pokok presentasi, penutup, tanya jawab, dan alat bantu visual. Selanjutnya yaitu penyampaian presentasi atau pidato. Nah, presentasi yang desain yang baik yaitu yang pertama ada wawasan, di mana pembicara harus mempunyai wawasan yang luas, mengetahui dengan tepat kekurangan dan kelebihan yang ada pada dirinya. Yaitu selanjutnya ada audiens, di mana pembicara harus memahami sifat audiens dan menunjukkan kepedulian kepada mereka, yaitu pada audiens. Selanjutnya ada alasan, di mana pembicara harus mengetahui alasan dan berharap dapat memenuhi alasan tersebut melalui presentasi yang disampaikan. Selanjutnya ada berlatih, di mana pembicara harus banyak berlatih agar mampu memberikan jawaban yang tepat yang diajukan oleh audiens. Yang selanjutnya itu perhatian, di mana pembicara harus menarik perhatian audiens terhadap materi dan mampu memahami sikap audiens yang tidak selalu konsisten. Yang terakhir yaitu kritik, di mana pembicara dapat menerima kritik atau analisis purna presentasi mengenai berbagai hal berkenaan dengan presentasinya. Nah, ya, yang selanjutnya itu keterampilan presentasi. Yes. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dias. Oke. 6. Keterampilan presentasi. Cara berpakaian. Pakaian dipilih yang serasi, baik warna maupun bentuk atau model. Memeriksa kerapian atau kesempurnaan berpakaian. Untuk perempuan, make up natural. Memperhatikan kelengkapan pakaian. Pandangan mata tegap. Presentasi dengan sikap tubuh berdiri,
suara dengan jelas, tidak menonton dengan tekanan yang tepat dan bersemangat. Bahasa, gunakan bahasa yang baku atau bahasa formal. Kesimpulan, presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Dalam presentasi adalah menyampaikan gagasan yang tepat dimengerti dan direspon dengan baik oleh penerima gagasan. Oleh karena itu, saat berpresentasi, seseorang harus memiliki keterampilan khusus agar penyampaian informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens, di mana saat berpresentasi harus disampaikan dengan baik dan berbicara harus mempunyai kepiawaian dalam menyampaikan materi atau informasi, harus paham terhadap apa yang disampaikan, serta harus bisa mengorganisasikan presentasi, dan harus dapat memenuhi keterampilan praktis dalam presentasi, yaitu cara berpakaian dan pandangan mata saat melakukan presentasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas presentasinya 3 kelompok ya. Saya kira cukup bagus. Kemudian meskipun ada mungkin beberapa hal yang harus ditambahkan, ya itu biasa lah ya, kita belajar untuk menjadi lebih baik. Kemudian di assignment di Google Classroom, saya memberikan suatu tugas ya. Mana tadi? Oh, ini tugas opsional, boleh dikerjakan, boleh tidak. Nah, ini bebas ya, bebas. Terserah Anda mau buat, mau tidak pun juga tidak apa-apa, gitu ya. Ya tentu kalau ada yang membuat ya pasti tentu ada nilai lebihnya ya. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa, gitu ya. Sementara kalau tugas yang presentasi kan wajib ya, setiap kelompok harus membuat makalah dan mempresentasikan. Silakan dipelajari, dibaca. Ya, semoga dengan tugas tadi wawasan kita akan semakin bertambah mengenai 3 topik presentasi pagi ini. Ya. Terutama di topik terakhir itu materi yang mungkin yang ingin saya ingin Anda mengetahui tentang hal yang berkaitan dengan ice breaking ya. Nah, contoh-contohnya seperti apa? Nah, itu silakan Anda cari ice breaking itu apa, kemudian contohnya apa saja dan bagaimana melakukannya ya, supaya presentasinya menjadi lebih menarik. Ya tentu kalau dalam presentasi yang sifatnya berbasis video conference seperti ini ya, ice breaking-nya mau nggak mau ya paling ya berbasis teknologi juga ya, nggak mungkin menggunakan praktek apa ya, misalnya menggunakan Menti ya untuk yang apa itu tool untuk kuesioner ya, kuesioner, kuisis dan sebagainya. Nah itu juga termasuk bagian dari ice breaking, tergantung kontennya ya. Tinggal Anda mau mengisi apa di situ, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang menarik atau mungkin yang sifatnya kuesioner dan sebagainya. Nah, itu termasuk bagian dari ice breaking juga. Tentu kalau presentasi di depan audiens gimana ini ya, tentu ya bisa boleh menggunakan Menti ya, boleh, tapi yang lebih membuat suasana lebih hidup kira-kira apa ya, mungkin bisa memberikan teka-teki ya, memberikan atau role playing dan sebagainya seperti itu. Baik, saya kira presentasi pagi ini cukup bagus ya, mungkin minggu depan bisa kita lanjutkan 3 kelompok terakhir ya. Setelah itu akan ada materi terakhir minggu berikutnya ya, pertemuan terakhir. Kita nyalakan kameranya untuk saya capture. Ada 28 peserta. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang namanya Bimo, nomornya mana nih mau dimasukin ke kelompok?